Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan kenalan dengan current meter dengan model 106. Jadi current di sini tersimpan dalam box yang gede ini. Di dalam box ini terdapat komponen-komponen yang biasanya komponen untuk membantu kita dalam pengukuran arus. Saya keluarkan yang pertama, itu yang paling besar. Ini adalah phase. Jadi phase ini adalah sensor utama dalam pengukuran arus di current meter sendiri. Jadi sistemnya ada sensor dari baling-balingnya, ada sensor suhu dan lainnya. Berikutnya itu ada kabel warna biru ini. Kalau kabel ini adalah penghubung dari phase ke CDU. Apa itu CDU? Nanti akan saya jelaskan di sini. Oke. Nah, jadi alat berikutnya adalah di sini CDU, Control Display Unit. Nah, fungsinya sendiri digunakan untuk display atau menampilkan, mengatur, serta mengambil data ataupun mengedit data yang kita butuhkan nantinya di lapangan. Dan alat kecil ini adalah switch plug, digunakan untuk membantu kita ketika ingin mengambil data tanpa menggunakan kabel atau istilahnya non real time. Ini. Oke, berikutnya di sini ada toolkit. Toolkit ini digunakan untuk membantu kita ketika kita ingin merakit ataupun untuk pengukuran lainnya. Jadi di sini ada obeng dan alat-alat yang membantu kita nantinya. Selanjutnya itu ada kabel yang warna hitam ini. Ini gunanya untuk menghubungkan dari CDU ke komputer kita, dan di sini kabelnya menggunakan tipe HDMI, jadi membutuhkan konverter. Nah, untuk konverternya sendiri yaitu yang seperti ini. Ini konverter untuk HDMI ke tipe E, agar nanti pas waktu kita mengambil datanya kita tidak kesulitan dalam portnya. Saya taruh di oke, dan ini kabel untuk menghubungkan dari phase ke komputer, sama seperti sebelumnya. Di sini menggunakan HDMI juga. Jadi kalau kita mau ngambil langsung datanya di phase ini, kita menggunakan kabel ini dengan bantuan dari konverternya. Dan selebihnya di sini ada kanebo buat membuktikan, dan juga terakhir ada baterai. Sekian untuk isi dalam box ini. Jadi di awal kita masuk ke bagian phase. Nah, di phase ini yang perlu kalian perhatikan, di sini ada baut yang gunanya untuk menguatkan pas waktu kita memasukkan baterainya. Jadi untuk masuk baterai itu ada di sini, yang sebelah sini, yang ini ada sekitar 4 baut. Dan harus diperhatikan kalau di sini ada segel ini segel garansi, jadi jangan sampai dibuka. Ini untuk bagian sensor. Jadi kalau untuk membuka baut untuk mengganti baterai di sebelah sini, dia menggunakan baterai bertipe D. Dan untuk phase-nya sendiri, ini ada gantungan yang nantinya di sini gunanya untuk meletakkan tali tambang atau tali yang cukup kuat nanti, sehingga kurang lebih nanti kita akan mengaitkan seperti ini. Dan karena ini diletakkan di laut dan arusnya cukup besar, jadi kita membutuhkan pemberat. Jadi pemberatnya kita taruh di sini, kita gantung. Untuk pemberat sendiri bisa dari besi, bisa dari pemberat lainnya, yang penting cukup berat membuat dia tidak terbawa arus kemana-mana. Jadi kalau ini sudah saya masukkan baterai. Nah, berikutnya kita masuk ke CDU. Di CDU sendiri sama, kita juga membutuhkan baterai, tapi untuk kali ini dia baterainya tipe C dan untuk slotnya di sini. Oke, saya buka. Jadi tadi sudah saya coba masukkan baterai. Ini kurang lebih seperti ini susunannya, jadi plus dan minusnya disesuaikan aja dari petunjuknya. Lalu kita tutup. Untuk menutup, perhatikan tanda merah ini harus bertemu dengan tanda merah yang di atas. Tekan dan putar. Oke, selanjutnya
kita tinggal hubungkan fuse-nya ke CDU. Karena kita kali ini hanya memperagakan, jadi kita nggak menggunakan tambang yang besar. Jadi di meja ini hanya ada kabel ini aja yang menghubungkan. Nah, untuk menghubungkan di sini ada 2 slot berbeda. Jadi yang besar ini untuk ke fuse-nya, dan yang kecil ini untuk ke CDU. Jadi untuk ke CDU sendiri kita menggunakan ini, dan slot untuk kabel itu sendiri ada di sini, yang bagian ini. Dan perhatikan di sini ada pola, mulai dari A, B, C, D, E. Nah, itu disocokkan dengan pola yang ada di kabelnya. Oke, itu masukkan. Kalau sudah dapat tinggal diputar. Oke, ini sudah. Selanjutnya menghubungkan kabel yang satunya ke fuse. Nah, untuk di fuse sendiri ada di bagian sini slotnya. Tinggal kita angkat saja penutupnya. Maaf. Oke. Kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Di sini ada pola juga. Mungkin tidak terlalu terlihat di kamera, tapi di sini ada seperti angka-angka seperti itu. Yang nanti cocokkan juga dengan slot yang ada di sini. Dan di sini juga ada polanya. Jadi tinggal dipastikan saja. Oke, saya coba ya. Kalau sudah masuk tinggal didorong dan diputar. Oke, kurang lebih untuk menghubungkannya cukup sampai sini. Selanjutnya kita akan coba untuk men-setting dan mengatur datanya di CDU. Oke teman-teman, jadi berikutnya saya akan jelaskan atau mungkin memperlihatkan sedikit gimana cara kita nanti pas waktu di lapangan mengatur alatnya atau setup alatnya. Jadi untuk tampilan awal setelah kita masukkan baterai, kita pilih ini untuk menghidupkan. Di sini terlihat ada run, setup, ada lightingnya, terus set time sama CD memory. Kalau lighting ini kecerahan dari layar CDU-nya sendiri. Kalau memori itu jumlah memorinya. Nanti kalau kita mau menghapus data ataupun membersihkannya, kita pilih di bagian memori. Nah, untuk kali ini kita mungkin masuk ke bagian set time dulu atau data waktu. Ini di perumpamaan dalam sampel ini adalah waktu sekarang. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi kalau teman-teman pengen menaikkan ataupun mencocokkan dengan waktu teman-teman, di sini tinggal dipilih increase atau decrease. Jadi kalau increase itu menaikkan, jadi dia akan berubah. Kalau mau milih yang satunya, kita pilih next kanannya. Nah, dia akan pindah ke detiknya, terus kita bisa decrease atau increase sesuai kebutuhan teman-teman. Kalau memang sudah selesai, kita pilih exit. Pengaturan berikutnya adalah di bagian setup. Oke, kita tunggu bentar. Nah, ini adalah pressure. Jadi sensor ini ada pressure dan temperatur tambahannya. Kita tinggal pilih oke saja. Nah, ini untuk settingan di fuse-nya sendiri. Jadi untuk fuse time-nya kita atur. Oke. Kurang lebih ini untuk mencocokkan dengan data CDU. Jadi kita cukup pilih ini, nanti fuse-nya akan mencocokkan datanya dengan yang kita atur di CDU-nya. Dan kalau clear fuse memory itu untuk membersihkan data di fuse-nya. Jadi teman-teman kalau pas satu praktikum, usahakan jangan iseng ya. Karena kalau kita tanpa sengaja menghapus data penelitian yang lain, bakal berakibat cukup buruk. Berikutnya di sini ada set sample period. Jadi
di sini periode data yang ingin kita ambil tuh seberapa sih. Jadi teman-teman pengen ngambil data di lapangan tuh butuh berapa banyak. Contohnya di sini adalah sampelnya menggunakan frekuensi 0,5 detik. Jadi selama 5 detik sekali dia akan mengambil data. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Teman-teman bisa tambahkan tapi kurang seperti yang tadi, increase atau decrease. Kalau sudah tinggal pilih exit saja. Lalu di sini ada tulisan average periode atau rata-rata periodenya. Nah di sini ada pilihan teman-teman, jadi teman-teman bisa milih dikurangin jadi 1 atau increase jadi 2 atau berapa. Sederhananya ini nih untuk menghitung kira-kira teman-teman mau ngambil data seberapa banyak dan seberapa banyak periodenya. Jadi kalau periode 1 jadi selama 5 detik teman-teman bakal ngambil data. Jadi 5 detik sekali ngambil data seperti itu. Tapi kalau kita naikkan misalnya 2, jadi alat ini akan menghitung rata-rata dari periodenya. Jadi alatnya tetap mengukur setiap 5 detik, tapi yang kita dapatkan adalah rata-rata dari 2 data. Jadi setiap data ke 10 itu dirata-ratakan jadi 1 data. Begitupun juga kalau kita ngaturnya jadi 3 misalnya. Jadi data ketiga itu dirata-ratakan jadi 1 data. Kurang lebih seperti itu. Mungkin contoh kali ini kita menggunakan 1 aja. Kita pilih exit. Oke, kalau sudah. Kalau ini untuk mengatur pressure di permukaan atau bisa dibaca di surface level. Kalau dia seperti ini, teman-teman tinggal pilih sembarang tombol aja. Dia bilang any key. Nah, di sini kan sudah tulisan no been set. Berarti sudah selesai, tinggal pilih any key aja atau sembarang tombol. Setelah selesai semuanya, kita pilih exit dan kita pilih run. Nah, di sini ada pilihan dir, bolt atau lock. Nah, kalau dir itu sendiri, jadi itu hanya di CDU-nya saja yang mengukur. Jadi yang fuse-nya datanya langsung ditransfer ke CDU dan dia tidak menyimpan data, hanya di CDU-nya saja. Kalau lock, jadi alatnya akan mengukur hanya di fuse-nya, di alat fuse kita ini. Jadi kalau teman-teman pengen mengukurannya di fuse saja atau non real time yang menggunakan Swiss plum, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi ini alat yang digunakan untuk dir. Jadi di sini bakal kita ganti dengan ini setelah kita setting. Tapi berikutnya itu ada bolt. Jadi kalau bolt itu fuse yang mengukur dan CDU-nya juga mengukur. Jadi kalau mengukur kita bisa menggunakan pilihan bolt ini. Dan kali ini biar teman-teman bisa ngelihat di displaynya seperti apa, kita pilih yang bagian bolt ini. Kebanyakan. Oke, di bagian bolt. Setelah dapat bolt, kita pilih run. Oke. Jadi seperti keterangan sebelumnya, dia akan mengukur setiap 5 detik sekali datanya. Kita tunggu aja sebentar. Nah, data ini akan terukur. Dan bagaimana bisa? Karena alatnya diputar, jadi kurang lebih di laut juga bakal terputar oleh arus. Dan karena kita di sini, kita lihat di layarnya lagi. Karena kita sedang di ruangan, jadi sensor seperti pressure-nya tidak ada dan suhunya dilihat di sini sekitar 25 derajat dalam ruangan ini. Dan ada speednya. Tadi speed dari putaran tangan biasa itu ada 0,180 maksudnya. Dan ada direksi. Kurang lebih direksinya di sini 264. Jadi kalau nanti pas teman-teman data-data kurang lebih yang seperti ini yang akan teman-teman lihat. Mungkin seperti itu saja untuk penggunaan bolt settingan. Oke teman-teman, jadi tadi kan sudah dijelasin mengenai nama-nama alatnya dan cara penggunaan settingan. Ada alat tambahan yaitu ini untuk digunakan ketika kita ingin mengukur di kedalaman 50 meter atau 20 meter yang lebih dalam. Jadi kabel yang ini, yang CDU to fuse, digantikan dengan yang ini, yang untuk fuse-nya. Karena di sini ada slot lagi, jadi
untuk CDU-nya kita sambungkan dari sini ke CDU, tapi untuk yang fuse-nya kita menggunakan kabel yang panjang ini biar bisa dideploy. Lalu juga untuk keamanan, ketika mengangkat karena kedalaman tinggi biasanya kita menggunakan sarung tangan dan juga mungkin rompi. Di sini juga perlu kita perhatikan ketika kita selesai praktikum ataupun ngambil alat menggunakan alat ini, harus dipastikan baterainya telah dilepas kembali. Jangan sampai alatnya disimpan tapi baterainya tetap hidup, karena bisa mengurangi daya baterainya ataupun mengurangi masa pemakaian baterainya. Dan juga ketika selesai digunakan alatnya yang seperti kurang lebih fuse-nya, terus yang berhubungan sama laut, yang terkena air laut langsung dibilas dengan air bersih, air tawar maksudnya. Dan juga untuk yang bagian logam, khususnya yang bagian besi, agar tidak terkena karat, kita semprot dengan WD 40. Mungkin kurang lebih seperti itu. Dan yang perlu diperhatikan juga di lapangan ini, kalau bisa nanti jangan sampai tergulung atau terlilit, intinya jangan sampai ininya patah atau tertekuk, jadi diusahakan lebih hati-hati. Kurang lebih seperti itu isi dari video kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat, bisa digunakan dalam kebutuhan apapun yang khususnya menggunakan alat ini. Sekian dari saya, terima kasih.